kita pada sore hari ini. Nah, sambil teman-teman menunggu rekan-rekan yang lain, sejenak akan kami putarkan terlebih dahulu beberapa tayangan atau video dari yayasan kami, yaitu Dompet Al-Quran Indonesia, sebagai salah satu lembaga amil zakat di Jawa Timur yang pada saat ini, pada hari ini, bekerja sama dengan Digital Entrepreneur Community atau JDC untuk mengadakan seminar digital marketing di saat krisis ini. Baik teman-teman, kira-kira 10 menit lagi kita akan mulai acara ini. Kami harap teman-teman masih tetap ada di ruangan meeting ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Tes 1, 2. Mas Maulana Malik, dengar suara saya? Alhamdulillah, jelas banget. Jelas ya? Ya. Jelas banget ya? Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya. riyen niku tasih angsal ping sedasa. Tembus
11 tasih tembus. Bulan nek ngoten niku paling kathah ping sekawan ping gangsal nggih. Setengah 6, jam 6. Setengah 6 sampai jam 6 Sore. Nggih. Baik, rekan-rekan semuanya. Sudah pukul 15:23 ya. Dan sudah ada sekitar 44 partisipan di dalam ruangan meeting ini. Mungkin kita segera mulai saja untuk tidak terlalu lama dan mempersingkat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kami dari Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia bekerja sama dengan Jember Digital Entrepreneur Community atau JDEC hari ini bisa menyelenggarakan sebuah acara yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya di bulan Ramadan ini. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui pada saat ini sekedar untuk informasi ada sekitar 119 partisipan di grup WhatsApp yang kami miliki yang sudah mendaftar dalam acara ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama rekan-rekan yang lain bisa juga segera bergabung bersama kita semuanya. Nah, untuk mempersingkat acara, mari kita sama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya Bapak dan Ibu semuanya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Novan Yudhistira. Saya adalah koordinator zakat daerah di Jember, Jawa Timur, dan hari ini diberi amanah sebagai host atau moderator di seminar webinar ya, Zoom webinar digital strategi digital marketing yang akan disampaikan oleh Mas Maulana Malik. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung. Tidak hanya Bapak dan Ibu ya, di sini ada Mas-mas, ada Mbak-mbak. Jadi peserta kita tidak hanya dari kalangan dewasa ya, tetapi juga ada dari teman-teman dari pelajar dan mahasiswa yang ikut bergabung pada sore hari ini. Dan khususnya kami mengucapkan terima kasih pada para peserta yang telah berkenan untuk berdonasi, untuk berinfak dan bersedekah kepada yayasan kami Dompet Al-Quran Indonesia, yang pada kali ini, pada momentum Ramadan kali ini, ada sebuah program yang diinisiasi oleh Dompet Al-Quran Indonesia atau DEKI, yaitu program Bersama DEKI Melawan Corona. Nah, kami sudah launching, salah satu programnya adalah Sembako Corona, yaitu program sembako untuk masyarakat yang terdampak wabah dan virus COVID-19 atau COVID-19. Target kami adalah 1 juta paket sembako di seluruh Jawa Timur, dan kami mohon doanya kepada para peserta, Bapak dan Ibu semuanya, untuk bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi para masyarakat yang terdampak corona. Tentunya ini bukan pekerjaan yang sederhana, butuh kerjasama dan juga support dari Bapak dan Ibu semua dan rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas infak dan sedekah para peserta dengan balasan yang. Tujuan program ini, rekan-rekan semuanya, adalah untuk bisa berkontribusi ya, memberikan wawasan dan juga solusi bagi masyarakat atau bagi para peserta, bagi para audiens terkait dengan strategi digital marketing di saat-saat ini.
di mana kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi sebuah situasi di mana pandemi ini berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan kita, khususnya dalam konteks dampak di bidang ekonomi. Kita tahu bersama banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpaksa memberhentikan operasional perusahaannya karena virus ini, bahkan mem-PHK banyak sekali karyawannya, dan juga tidak hanya itu, para pelaku usaha atau pelaku bisnis juga terdampak. Ya. Banyak sekali kuliner-kuliner, usaha-usaha kaki lima yang tutup. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja, rekan-rekan semuanya, bahkan para guru, ya, para pegawai negeri, BUMN, para pegawai swasta yang biasanya harus bekerja di kantor, saat ini harus menuruti atau menaati peraturan dari pemerintah, yaitu bisa bekerja dari rumah saja. Dan ternyata konsekuensi dari ini semua adalah kita sebagai masyarakat mau tidak mau harus bersentuhan dengan yang namanya dunia digital. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika masyarakat mulai semakin melek dengan dunia digital, rekan-rekan semuanya, hal ini kemudian membuat banyak sekali informasi yang beredar di media sosial, dan itu menyebabkan banyak sekali informasi-informasi yang bisa dikatakan kita mengalami overload information ya. Jadi yang awalnya banyak usaha-usaha yang mungkin menjalankannya usahanya itu dengan offline, ternyata sekarang juga beralih ke online. Atau bagi rekan-rekan semua yang bergabung pada sore hari ini yang belum menjalankan bisnisnya secara online, mungkin juga penasaran nih gimana caranya agar bisnis saya bisa online, dan gimana caranya agar saya bisa menerapkan strategi digital marketing yang tepat di era sekarang ini, di mana pasar semakin banyak informasi yang tersebar begitu ya, dan bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat ini. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Maulana Malik, yang akan share kepada kita tentang strategi digital marketing. Sedikit perkenalan, nanti beliau akan memperkenalkan diri sedikit. Gitu ya. Beliau ini adalah salah satu pengusaha digital, ya, bahkan usianya lebih muda daripada saya, begitu ya, yang sudah malang melintang di dunia digital, ya, digital entrepreneur di dunia digital, begitu ya. Dan itu sejak tahun 2008. Artinya sudah lebih dari 10 tahun beliau menekuni dunia digital marketing, dan beliau adalah salah satu pengusaha yang menerima penghargaan internasional, begitu ya. Kalau nggak salah dari catatan kami ada sekitar 25 penghargaan internasional yang beliau terima dalam dunia digital. Dan mungkin sebagian di antara rekan-rekan semua di sini adalah customer beliau, begitu ya, termasuk juga saya, gitu ya. Nah, saya berharap, dan kami juga berharap program ini bisa memberikan dampak dan manfaat buat rekan-rekan semuanya. Dengan saya pada sore hari ini menjelaskan kembali aturan kita, begitu ya, selama kita meeting di Zoom ini. Jadi yang pertama, rekan-rekan semuanya setelah masuk di ruangan ini, tolong diaktifkan fitur audio dan videonya, begitu ya, terutama audionya, begitu ya, karena nanti agar teman-teman bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri. Kemudian yang berikutnya, posisi badan tidak membelakangi cahaya agar tidak terjadi backlight, gitu ya. Bisa menggunakan headset agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Kemudian saat acara berlangsung, kami akan setel posisi audionya teman-teman semuanya ini dalam posisi diam atau mute ya. Kemudian admin berhak mengatur siapa yang berbicara dan mengajukan pertanyaan. Nah, perlu diperhatikan rekan-rekan semua dalam hal ini, ketika teman-teman punya pertanyaan, kami sudah sepakati bersama pemateri dan juga penyelenggara bahwa tidak diajukan secara live ya, tapi via chat di Zoom-nya, gitu ya. Jadi nanti kita akan atur dan silakan menjawab pertanyaan ini oleh Mas Maulana Malik. Kemudian silakan menjaga kesopanan, dan admin juga berhak mengeluarkan peserta yang dianggap mengganggu dan tidak mau mengikuti aturan. Baik, rekan-rekan semuanya, sekarang sudah pukul 3:30. Let's go. Mas Rovan kayaknya suaranya ke mute deh, Mas Rovan.
Suaranya Mas Novan kayaknya ke-mute deh. Oke, jadi langsung saja rekan-rekan semuanya kita akan mendengarkan presentasi atau pemaparan materi dari Mas Maulana Malik. Insya Allah sekitar 1,5 jam ke depan kita akan ada di dalam seminar ini, Zoom webinar ini. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan bersama. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Dan kalau kalau ada pertanyaan, sekali lagi silakan via chat ya. Via chat saja, nanti ketika materi selesai, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Mudah-mudahan waktunya cukup, dan saya persilakan pada Mas Maulana Malik. Silakan Mas Maulana Malik. Terima kasih Mas Novan atas waktunya. Suara saya jelas ya Mas Novan sebelumnya? Yes, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dompet Al-Quran ya, udah memberikan kesempatan saya untuk sharing di sini. Dan saya lihat cukup deg-degan ya, karena dilihat di Instagramnya ternyata yang sharing, wah ini nama-nama top ya, ada Ustadz Muzamil juga yang insya Allah bakal share juga. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saya akan coba sedikit sharing berdasarkan pengalaman tentu saja tentang bagaimana digital marketing, baik ketika sebelum krisis maupun terutama saat ini ya, di saat krisis. Seperti tadi Mas Novan juga sudah menjelaskan bahwa hampir semua orang terdampak terutama dalam segi atau sisi ekonomi. Tidak cuman pengusaha kecil, pengusaha besar pun, pariwisata, hotel semua juga sekarang sedang kesulitan karena memang sangat terbatas pergerakan manusia. Oke, sharing digital marketing di saat krisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Malik, usia 29 tahun. Saya seorang co-founder dari Root Pixel. Jadi Root Pixel ini kita sebutnya sebuah perusahaan atau startup. Kita spesialisnya sebenarnya digital product. Cuman sekitar 1 tahun belakangan kita mulai coba bikin anak usaha baru di bidang produk-produk yang bukan produk digital ya, produk-produk fisik, baik itu merchandise berupa kaos atau juga kuliner yang nanti akan saya coba ceritakan strategi-strateginya. Alhamdulillah atas izin Allah, saya juga beberapa kali mengisi acara entrepreneurship speakers ya, jadi seminar di beberapa daerah di Indonesia. Terakhir tahun lalu di Lombok, pernah juga di Pamekasan, beberapa kota di Indonesia sudah pernah saya datengin. Alhamdulillah sharing tentang digital marketing kebanyakan memang. Karena memang pekerjaan saya di bidang itu ya. Saat ini Root Pixel sudah punya lebih dari 20.000 users ya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan kita salah satu yang menerima penghargaan internasional terbanyak, yaitu 26 kali penghargaan produk digital terbaik di dunia dari 3 marketplace terbesar, yaitu JVZoo, Warrior Plus, dan Pay.com. Kemudian saya juga top 1% best affiliate di dunia dari 1 juta user. Alhamdulillah atas izin Allah. Dan kalau kita bicara langsung kita ke materinya ya, kalau kita bicara tentang bisnis, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Ada faktor internal dan eksternal. Untuk pertama kita coba bahas faktor internal, yaitu yang sangat saya soroti dalam memulai bisnis atau menciptakan produk, menciptakan bisnis baru adalah produknya. Jadi kita mulai dari produknya. Nah, di dunia digital marketing, ada 2 jenis produk yang bisa kita coba pasarkan. Yang pertama adalah produk digital, yang kedua adalah produk fisik. Apa sih produk digital itu? Jadi teman-teman kayak Zoom yang sekarang kita sedang pakai itu adalah salah satu bentuk dari produk digital. Ya, jadi bentuk produk software yang bisa di-download yang tidak perlu menggunakan pengiriman. Kalau misalkan yang opsi kedua adalah produk fisik ini adalah produk yang bisa kita sentuh, misalkan komputer, laptop, baju, makanan, itu adalah produk fisik yang mengharuskan orang untuk menyentuh produknya, atau kalau misalkan kita menggunakan digital marketing, produk ini harus dikirim. Sehingga ada biaya ongkos kirim, ada biaya produksi. Nah, bedanya kalau di produk digital, kita bikin software, misalkan kita habis produksi sebuah software, kita nggak perlu produksi lagi. Kita tidak perlu produksi lagi, kita tidak perlu melakukan pengiriman karena semuanya by system, bisa di-download atau diunduh. Seperti misalkan Zoom ini, bapak-bapak, ibu-ibu kan juga mendownload Zoom ya.
Itu adalah satu produk digital, dan Zoom ini juga ada versi berbayarnya. Nah, disitulah mereka mendapatkan keuntungan. Sama seperti kami, kita menciptakan software atau produk digital yang bisa diunduh oleh orang, dipasarkan melalui internet, dan kita mendapatkan profit dari situ. Nah, bagaimana kriteria produk yang baik? Menurut hemat saya, produk yang baik adalah produk yang bisa menghadirkan solusi. Ya, jadi produk yang baik ini adalah bisa menjadi solusi dari permasalahan orang. Apa sih permasalahan? Jadi kita kalau bikin produk itu berangkat dari masalah orang. Apa sih masalah orang dan apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusinya? Contoh, studi kasus Gojek. Gojek itu bisa dikatakan sebuah perusahaan yang baru muncul belakangan ini ya. Mungkin baru tahun 2010 kalau seingat saya. Ada banyak perusahaan yang jauh lebih lama daripada itu. Sebelum tahun 2000 sudah banyak perusahaan. Nah, ring. Kenapa Gojek ini bisa tutup. Bisa bisa meroket atau bisa cepat sekali memiliki Mas Rovan kayaknya ada yang belum ke-mute nih. Bisa nyempil dia. Ada yang suaranya masuk. Oke. Nah, kenapa Gojek dalam waktu relatif singkat, kita katakan dalam segi bisnis, kenapa dia bisa mencuri dalam tanda kutip perhatian atau mencuri perhatian para netizen atau pengguna internet. Nah, kenapa? Karena dia menciptakan solusi masalah. Orang kemunculan Gojek pertama di Jakarta. Kenapa Gojek bisa sangat viral? Karena dia menciptakan solusi, yaitu bagaimana orang bisa nggak macet dengan menggunakan ojek. Ojek yang biasanya kita harus ke pengkolan untuk mendapatkan ojek, cukup dengan smartphone saja. Nah, ini solusi. Kemudian bisa delivery makanan dan lainnya. Ini adalah menjadi solusi masalah. Sehingga ketika produk ini bisa menjadi solusi masalah kebanyakan orang, maka produk ini akan sangat diterima. Yang kedua, kemunculan marketplace di Indonesia, misalkan Bukalapak dan Tokopedia. Ini kalau dalam bahasa startupnya, mereka valuasinya udah unicorn. Mungkin sekarang sudah unicorn ya. Sudah punya valuasi jutaan dolar. Kenapa seperti itu? Karena orang juga sekarang membutuhkan bagaimana orang di berbagai wilayah di Indonesia bisa terhubungkan dalam satu marketplace, yaitu Tokopedia atau Bukalapak yang asli milik orang Indonesia ya. Kalau Shopee kan Singapura. Ini bisa menghubungkan orang, penjual dan pembeli tadi. Kemudian yang mungkin lebih lama lagi adalah Google. Nah, Google ini kenapa dia bisa menjadi website nomor 1 paling sering diakses? Karena dia menawarkan solusi. Orang mencari masalahnya di Google. Kita cari tips sahur yang bagus, bagaimana kita bisa mencari apapun masalah kita bisa cari di Google. Sampai itu sebuah produk ini jadi kata kerja gitu loh. Misalkan kita kalau nggak tahu sesuatu, kita tinggal bilang, kalau nggak ngerti googling aja. Nah, googling ini jadi satu kata kerja. Bayangkan sebuah produk bisa menjadi kata kerja. Berarti ini sudah menjadi sangat common atau sangat jamak digunakan oleh orang di Indonesia atau di dunia secara umum. Nah, masalahnya sekarang orang udah tahu nih kalau kita bikin produk harus bisa menawarkan solusi. Dan sekarang akhirnya perusahaan-perusahaan atau UMKM atau orang berlomba untuk menawarkan solusi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pengusaha atau pemilik usaha atau UMKM bisa memenangkan perlombaan ini? Ada beberapa strateginya yang mungkin kita sudah terapkan ya. Saya pribadi udah 12 tahun, saya sejak umur 18 tahun itu mulai berbisnis online. Saat itu saya di Jember ya, Jawa Timur, itu masih jarang sekali orang menggunakan internet, masih pakai warnet. Kalau sekarang mungkin warnet udah jarang ya, orang udah punya internet sendiri, udah punya laptop. Nah, saya dulu lebih sering di warnet, kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin kompetisinya belum seketat sekarang ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memenangkan kompetisi? Ada beberapa strategi yang saya gunakan. Yang pertama, jadi lebih baik saja itu tidak cukup, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita punya produk yang lebih baik saja nggak cukup untuk sekarang. Jadi lebih baik saja tidak cukup. Produk kita harus juga lebih berbeda. Oke? Bahkan saya pernah dengar kata-kata ya dari seorang dalam sebuah bahwa lebih baik kita sedikit lebih berbeda dan sedikit lebih baik. Beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya sebuah produk ini harus beda. Kayak misalkan baju. Teman-teman mungkin sekarang mau Idul Fitri, mau beli sarung misalkan. Sarung ada banyak sekali merek. Apa yang memutuskan kita untuk tertentu? Pasti ada sisi uniknya yang kita cari. Nah, disinilah yang menjadi produk ini
akan stand out from the crowd. Kalau kita bicara, dia akan menjadi berbeda di antara kerumunan-kerumunan orang. Jadi kita pikirkan bagaimana produk ini tidak cukup lebih baik, tapi juga lebih berbeda. Nah, kemudian studi kasus di produk digital kami, tahun 2012-2013 kita mulai meriset adanya tren video. Oke, kita punya produk namanya Live Video ya, Bapak Ibu. Kita punya produk sebuah software atau sebuah tools yang memudahkan orang untuk bikin video sendiri dengan mudah menggunakan PowerPoint saja. Kita tahun 2012 sudah mulai riset. Tahun 2012 sudah mulai muncul booming tren video, meskipun masih sangat jarang. Di sini kita melihat peluang. Kami melihat peluang dari Root Pixel. Kami melihat peluang bahwa tren video ini akan nantinya sangat masif digunakan orang untuk membuat pemasaran melalui video atau video marketing. Orang akan banyak sekali menggunakan video untuk memasarkan produknya. Nah, permasalahannya adalah bikin video itu mahal. Orang harus meng-hire atau menggaji orang untuk membuat video. Biasanya bisa sampai ratusan ribu per menit, sampai jutaan rupiah per menit untuk membuat video yang mereka inginkan. Nah, ini adalah masalah. Kalau kita mau bilang UMKM, tentu budget untuk bikin video mungkin lebih baik digunakan untuk produksi. Kemudian permasalahan kedua adalah adanya software video yang rumit. Disitulah kami mulai come up with idea, kita mulai bikin ide, ternyata PowerPoint, sebagai contoh di sini juga kami menggunakan PowerPoint-nya untuk presentasi ini. PowerPoint ternyata bisa digunakan untuk bikin video. Lahirlah sebuah produk yang ingin kami tawarkan untuk menciptakan solusi dari tren video tadi, kemudian untuk UMKM bagaimana bisa membuat video dengan mudah dan murah. Kita bikin produk namanya Live Video. Contohnya seperti ini. Jadi video tadi itu dibuat dengan PowerPoint saja. Jadi itu adalah sebuah solusi di mana orang yang sudah familiar menggunakan PowerPoint bisa bikin video dengan menggunakan PowerPoint saja. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melihat peluang dari permasalahan-permasalahan orang dan berusaha menciptakan solusinya. Kemudian apa selanjutnya strategi kami? Yang pertama, kami ingin memiliki kontrol penuh terhadap traffic. Jadi mungkin yang belum familiar, apa sih traffic itu? Dalam dunia online, orang yang mengunjungi dagangan kita atau mengunjungi website kita, orang yang mengunjungi lapak kita, itu kita sebut dengan traffic ya, atau orang yang mengunjungi tersebut tadi. Nah, bagaimana kita punya kontrol penuh terhadap traffic ini? Bagaimana kita bisa mengontrol orang yang hadir ke dagangan kita? Itu ada tekniknya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin beberapa yang udah familiar dengan digital marketing udah tahu namanya Facebook Ads ya, Google Ads, kemudian mungkin ada endorsement dan lain-lain. Nah, biasanya dari beberapa source of traffic itu kita harus riset lagi setiap kali kita mengirimkan traffic, sehingga kontrol penuh itu kurang bisa ya untuk dalam tanda kutip untuk kita pertahankan, karena misalkan kalau di Facebook Ads ya kita harus keluarkan budget untuk riset. Kalau misalkan kita misalkan udah keluar berapa juta, ternyata tidak convert. Nah, ini kita bisa kesusahan dalam mengontrol trafficnya ya. Nah, di Facebook Ads juga, Facebook ini 1 tahun beberapa kali dia melakukan update, sehingga setiap kali Facebook melakukan update, kita juga harus adaptasi lagi. Nah, bagaimana solusinya? Facebook Ads bagus, Google Ads bagus, tapi bagaimana dari traffic tersebut kita bisa memiliki kontrol penuh? Oke. Caranya adalah dengan menggunakan metode yang kami namakan list building. Ya, list building. Apa sih list building ini? List building ini adalah sebuah metode di mana kita mengumpulkan prospek dalam satu wadah. Baik itu berupa email, baik itu berupa Telegram channel, baik itu berupa WhatsApp, Facebook group. Kita kumpulkan mereka dari orang-orang yang udah pernah mengunjungi dagangan kita atau orang yang udah pernah beli dagangan kita, akan kita kumpulkan dalam satu wadah, di mana dari wadah tersebut kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi itu baik berupa kita sharing, kita bisa jualan juga melalui metode list building ini. Contoh cara pertama, ya, cara pertama dari traffic. Traffic ini bisa sebagai berbagai macam ya. Traffic ini berbagai macam. Misalkan dari Instagram,
dari Facebook, dari WhatsApp. Orang yang mengunjungi dagangan kita, jangan langsung dijualin. Jangan langsung kita jualan pada saat mereka pertama datang ke dagangan kita. Kita tangkap dulu database-nya. Ya, kita tangkap database-nya, baik itu nama, email, WhatsApp, kayak gitu kan. Kemudian dari situlah kita bisa follow up. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah, atau yang suka jam tangan ya, kita coba googling jam tangan, itu yang nomor 1 adalah matchwatch.com. Matchwatch.com, dia tidak langsung jualan, padahal dia jualan jam tangan ya, dia tidak langsung jualan. Websitenya ketika dibuka, langsung muncul pop-up besar. Dapatkan voucher 500.000 atau 50.000 dengan cara masukkan email Anda di sini. Pertanyaan kita sebagai awal mungkin, loh ngapain orang ini malah bagi-bagi voucher? Si jam tangan matchwatch.com ini kenapa bagi-bagi voucher? Kan malah rugi gitu. Padahal disitulah letak untungnya dia. Untungnya dia di situ. Bagaimana nama dan email ini bisa dia kontak berkali-kali, dia hubungi berkali-kali secara gratis untuk menjual produknya. Seperti itu. Mungkin di awal dia bagikan voucher ya 50.000, tapi selanjutnya sepanjang tahun, selama bertahun-tahun dia bisa menghubungi kita dengan cara legal karena kita secara sukarela memasukkan nama dan email kita. Nah kemudian kalau orang udah pernah melakukan pembelian, kita kategorikan lagi list ini menjadi buyer list, orang yang sudah pernah membeli produk kita. Nah buyer list inilah yang bisa kita godok lagi, kita build engagement, kita coba naikkan relationship kita dengan si buyer list ini sehingga dia menjadi loyal customer. Kalau orang sudah menjadi loyal customer, inilah yang bisa membuat bisnis kita sustain. Ada seorang teman saya yang bahkan kemarin bikin YouTube gitu ya, bikin YouTube, bikin materi bahwa dia bahkan secara frontal bilang yang membedakan bisnis dengan jualan adalah list building. Bagaimana kita membuat bisnis itu terukur. Bagaimana kita bisnis itu bisa scale up. Bagaimana kita bisnis itu kita bisa lipat gandakan seperti itu. Kalau kita misalkan dengan cara tradisional yang lama, kita ada orang datang kita tawarin jualan begitu saja, maka hanya terjadi satu penjualan saat itu saja. Kita nggak bisa menghubungi mereka di lain waktu. Kalau dengan list building, mungkin hari pertama tidak terjadi penjualan, tapi dengan follow up kita, dengan cara kita melakukan engagement, kita melakukan menyapa, di hari kemudian dia akan bisa menjadi beli lagi dan lagi, sehingga dia bisa menjadi loyal customer. Itu pengenalan list building cara yang pertama. Contoh di website saya, Maulana Malik's Recommendation, saya memposisikan diri saya sebagai expert. Di sini saya memaksa orang untuk masukkan email secara sukarela. Mereka masukkan emailnya, kemudian saya bisa menghubungi mereka terus berulang sepanjang tahun, setiap hari atau semau saya gitu ya. Saya mau email hari ini, saya mau email dengan cara legal dalam tanda kutip ya. Ini legal karena mereka dengan sukarela memasukkan email dan namanya mereka untuk dihubungi, untuk saya hubungi seperti itu. Ini studi kasus, tadi juga ada saya sebut matchwatch.com ya, yang dia bahkan toko online ketika kita masuk ke websitenya tidak langsung jualan, tapi dia mulai malah bagi-bagi voucher ya untuk mendapatkan email itu tadi. Kalau bapak-bapak ibu-ibu juga pernah ke hotel gitu kan, kalau pernah, perhatikan ya, kalau ke hotel mungkin sudah pasti pernah gitu ya. Perhatikan kalau kita ke hotel pasti diminta untuk mengisi data dan ada email kita di sana. Nah, itu juga mereka sedang melakukan list building. Bagaimana orang yang udah pernah mendatangi hotel tersebut disurvei dan kita dihubungi terus secara reguler untuk menawarkan produk-produk mereka. Itu juga salah satu metode list building. Nah, list building cara yang kedua, ini juga kami terapkan ya di beberapa sektor bisnis. Kita tidak menangkap orang yang mencari gratisan. Katakanlah tadi kita studi kasusnya orang, cara yang pertama ya, list building cara yang pertama, orang tersebut minta voucher, pingin gratisan. Sehingga dalam tanda kutip mentalnya mental pencari gratisan. Sehingga kita harus godok lagi supaya mereka menjadi buyer dan kita bisa mendapatkan orang yang benar-benar loyal dengan kita. Cara yang kedua, kita langsung jualan di awal dengan menggunakan crazy offer. Crazy offer ini seperti apa? Nah, contohnya dulu saya bikin sebuah produk yang luar biasa, banyak banget. Template yang luar biasa banyak, harganya 1.500-an template, itu kalau orang beli harganya sangat mahal, tapi saya jual dengan harga yang sangat murah. Harganya waktu itu cuma di bawah 100.000, $9 saya jual waktu itu. Ini bisa disebut crazy offer. Orang mikir, wah gila banget nih, kerja lama tapi cuma dijual segini. Di sinilah letak crazy offer ini untuk saya ngambil database. Yang kedua, saya coba terapkan mungkin yang lebih familiar. Saya punya kedai kopi.
Saya punya kedai kopi. Pada saat pertama saya launching kedai, saya bikin acara gila-gilaan. Buy one get one, buy one get two. Kemudian bahkan 1000 cup gratis, 100 cup gratis setiap hari. Banyak sekali promonya, tapi syaratnya mereka harus memasukkan nama, email, dan nomor WA. Disinilah kita menangkap database mereka. Jadi saya nggak mau orang yang udah datang ke bisnis kita, datang ke dagangan kita, mereka lupa akan kita. Dan kita nggak punya kontrol sebagai pemilik bisnis, kita nggak punya kontrol untuk menghubungi mereka. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus menggunakan list building, kita tangkap database-nya, orang yang udah beli, orang yang datang ke toko kita tangkap nama minimal. Kalau misalkan di produknya lokal bisa menggunakan WhatsApp atau menggunakan email, sangat baik juga. Dan di sini kita bisa melakukan follow up sehingga terjadilah repeat order. Nah, list building seperti tadi di awal saya jelaskan, ada banyak metode. Kalau yang saya pribadi gunakan adalah menggunakan email, sehingga kita membutuhkan autoresponder atau sebuah software yang secara legal bisa kita gunakan, kita bayar per bulan untuk mengumpulkan database email dari customer kita. Kalau di Indonesia ada kirim.email, mungkin bapak-bapak ibu-ibu udah ada yang tahu. Kirim.email ini digunakan punya salah satu sahabat saya, Mas Fikri dari Bandung. Kirim.email ini juga udah digunakan perusahaan besar seperti Indomaret, ya ada beberapa Persebaya juga menggunakan. Jadi Indomaret pun juga melakukan list building, dia menangkap database email customer-nya untuk dihubungi sewaktu-waktu. Kalau saya pribadi juga menggunakan GetResponse. Selain itu ada Telegram channel juga biasa digunakan orang untuk menangkap list prospek gitu ya. Kita bisa menggunakan metode 3:1, 3 kali kita sharing, 1 kali kita jualan kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman atau bapak ibu-ibu pernah ikut join di Telegram channelnya dalam tanda kutip expert di bidang bisnis tertentu, biasanya mereka sharing, kemudian mereka ada soft selling berupa buku, kemudian workshop, seminar seperti itu. Ini biasa digunakan dalam metode list building. Ada juga Facebook group atau juga WhatsApp. Apapun wadahnya, yang penting kita jangan kehilangan database orang yang pernah mengunjungi dagangan kita atau yang pernah membeli produk kita. Contohnya di Levidio kita punya Facebook group dengan member 9.800 dan ini di dalamnya ada engagement. Di Levidio ini orang bisa interaksi, bisa saling sharing, kita juga sering sharing, dan ketika ada produk baru yang kita luncurkan, kita tinggal posting aja di grup dan 9.800 orang sudah melihat informasi tentang peluncuran produk kami. Kalau misalkan kita punya 10.000 member gitu kan ya, 10.000 user, 10.000 database, kemudian 1% saja mereka melakukan pembelian, dengan cara yang gratis, menggunakan resource yang gratis, kita udah dapat 100 penjualan seperti itu. Juga tadi di Kopixel dijelaskan tadi ya, saya jelaskan di slide sebelumnya, kita punya kedai kopi. Saya coba setahun belakangan ini ulik produk baru, keluar dari zona nyaman yang sudah 11 tahun, bermain di produk digital, pingin coba punya produk fisik. Kita punya cafe, Kopixel, ketika awal launching 100 cup per hari gratis selama seminggu, kemudian kita juga ada offer 1 buy one get one, tapi syaratnya mereka harus memasukkan nama dan email serta nomor WA, sehingga sampai sekarang kita kalau ingin mempromosikan produk tinggal blast ke database customer yang kita dapatkan di awal. Nah, contohnya blast email seperti ini. Ketika masuk bulan Ramadan, kita di Kopixel, di kedai kopi kami, ada promo untuk buka puasa bersama dengan tetap promosi campaign di rumah saja. Dan kita bisa langsung kirim email, kita mengirimkan email ke mereka secara direct, dan ketika mereka buka email, kita harapkan juga terjadi konversi di situ penjualan. Oke. Kemudian kalau di market luar, saya malah lebih ekstrim lagi. 1 bulan kita bisa 36 kali kirim email. Jadi kalau 1 bulan kan 30 hari ya, kita bisa satu hari bisa lebih dari sekali mengirimkan email. Dan ini udah sangat lumrah karena kalau di market, karena kita lebih banyak main di market US dan Eropa, mereka itu kecenderungan buka emailnya sangat besar ya. Mungkin hampir sama dengan kita kalau buka WhatsApp atau SMS gitu ya. Jadi dari open rate-nya itu bisa sampai 10-20%. Dari misalkan 10.000 orang gitu ya, ada 2.000 orang yang membuka email kita. Bisa sampai seperti itu, tergantung dari apa yang kita tawarkan. Nah, jadi dari misalkan 2.000 orang ini 10%-nya yang beli, 200 penjualan hanya dengan mengirimkan email. Dan itulah pentingnya kita mengumpulkan bersusah payah. Saya pribadi udah mengumpulkan email ini sejak tahun 2012
2002, 2011, 2012. Jadi sampai sekarang 8 tahun, memang sampai sekarang masih terus mengumpulkan database ini supaya saya bisa punya kontrol penuh terhadap traffic tadi itu. Kemudian yang selanjutnya, strategi selanjutnya, apalagi di tengah pandemi sekarang adalah kita harus segera adaptasi. Ya, segera adaptasi. Manusia ini diciptakan Allah luar biasa ya, kita itu bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi. Bahkan kalau kita tengok ke sejarah, wabah ini udah berkali-kali ya terjadi, dan kita bisa beradaptasi. Bahkan saya pernah baca tahun 1900, pernah ada sebuah wabah yang namanya Black Flu ya, atau Spain flu ya, flu Spanyol atau influenza. Bahkan sekarang flu udah menjadi penyakit yang sangat biasa gitu ya, 100 tahun kemudian udah jadi penyakit yang sangat biasa, orang beli obat flu di warung. Mungkin tahun-tahun depan obat corona udah tersedia di warung, mungkin ada Neosep Corona sebagainya. Mungkin akan ada adaptasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pemilik bisnis untuk bisa segera beradaptasi dengan yang terjadi? Kalau misalkan sekarang kita sering lihat di media new normal, bagaimana sih kita bisa adaptasi dengan new normal sebagai seorang pengusaha? Yang pertama, kita pilih sudut promosi yang berbeda. Ini sangat penting ya, kita punya sudut promosi yang berbeda. Sebagai studi kasus, sekarang campaign semua orang disuruh untuk work from home, study from home, bahkan beribadah dari rumah. Presiden udah pernah mengutarakan hal tersebut. Bagaimana kita sebagai pengusaha melihat ini sebagai peluang? Di produk digital kami, ini sebenarnya udah menjadi sudut promosi yang sejak awal kita kampanyekan. Bagaimana kita bisa buat video, kemudian bekerja dari rumah, video ini kita promosikan sehingga kita menghasilkan keuntungan dari bekerja dari rumah, sehingga dari produk digital kami, produk utama kami ini tidak masalah. Bahkan ketika ada pandemi ini, alhamdulillah izin Allah, orang malah semakin banyak beli produk live video karena butuh tools atau alat untuk bekerja di rumah. Nah, bagaimana kalau produk-produk lain yang belum pernah dipromosikan dengan sudut atau angel atau sudut promosi work from home? Sebagai contoh di produk kami yang kedai kopi, kami langsung bikin kampanye menemani Anda bekerja di rumah dengan kopi. Jadi orang ngopi sambil bekerja di rumah. Jadi kita memanfaatkan apa yang sedang dikampanyekan sekarang. Orang seluruh dunia mengkampanyekan work from home. Bagaimana produk kita bisa menggunakan sudut promosi ini di produk kita. Misalkan produk kita kopi tadi, kita bikin untuk work from home butuh melek gitu. Mau melek untuk work from home pakai kopi kita kayak gitu. Jadi kita gunakan sudut-sudut penjualan seperti itu. Yang kedua, orang sekarang sangat gila dengan kesehatan. Healthy Life ini benar-benar lagi top notch ya. Produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan sekarang sangat laris. Bahkan istri saya ada beberapa produk herbal dan itu luar biasa sampai kewalahan karena orang sekarang sedang gila banget dengan Healthy Life. Orang sedang sangat ingin hidup dengan lebih sehat ya, meningkatkan imunitas. Nah, ini kita bisa gunakan untuk sudut promosi produk kita. Contoh, di produk kami yang makanan, food-based product, yaitu Kopixel, kedai kopi kami, kita juga jual burger dan lain-lainnya, kita kampanyekan bahwa kami, seluruh chef, seluruh barista kami menerapkan pola hidup sehat. Ada kewajiban dari owner untuk cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker. Kita kampanyekan bahwa produk makanan kita ini safe, produk makanan ini sehat, aman. Semua karyawan menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian bahan-bahannya juga dicuci dengan baik. Sehingga dengan ini membuat customer merasa aman untuk membeli produk kita. Ini adalah sudut promosi yang kedua. Yang pertama tadi work from home, kemudian kita juga tekankan bagaimana promosi menggunakan sudut Healthy Life. Kemudian geber penjualan ini dan pengiriman secara online. Pada awal pandemi, di Jember bahkan belum ada yang positif ya. Tanggal 16 kalau nggak salah mulai dikampanyekan work from home. Tanggal 23 Maret kami menjadi kedai kopi pertama di Jember yang langsung memperjelas posisi bisnis kita di saat pandemi. Kami mendukung program pemerintah, kami mendukung anjuran pemerintah bahwa kita stay at home. Kita tidak menerima lagi tamu di kedai. Kita secara jelas mengatakan hal tersebut. Kita kampanyekan besar-besaran bahwa kita tidak menerima orang lagi di kedai, hanya khusus take away dan ojek online. Dan pada hari pertama kita kampanyekan ini justru penjualan malah naik. Karena kita memperjelas posisi bisnis kita ketika pandemi ini. Kita nggak abu-abu, kita nggak tetap harus social distancing. Apa kita benar-benar sudah toko tutup,
kita hanya melakukan pengiriman online dan alhamdulillah ternyata malah disambut dengan positif. Selanjutnya kita inovasi, jangan mau berhenti untuk inovasi. Sebagai studi kasus di Kopixel ketika masuk bulan Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan kita udah mulai mikir, kita nggak punya produk nasi. Padahal nasi ini makanan pokok ya, kalau di Indonesia kita kalau belum makan nasi belum makan gitu ya. Apalagi bulan puasa orang pingin buka puasa dengan nasi. Akhirnya kita bikin produk ini harus nasi nih, harus ada nasi. Kita bikin rice ball. Kita inovasi dan ternyata setelah kita berhasil inovasi produk ini, datanglah si pandemi. Kita geber lagi bagaimana bisa buka puasa di rumah. Kita punya paket buka puasa sekeluarga, 5 orang, 6 orang. Bagaimana promo-promo ini kita geber secara online. Kemudian kita mungkin studi kasus lagi di McD yang udah sangat besar juga terdampak corona, terdampak wabah ini. Bahkan di Jember store-nya udah close ya, udah tutup dan hanya menerima take away saja. Mereka juga bikin inovasi dari produk yang sudah ada. Kita bisa lihat di sini hanya jual lauknya saja. Karena mungkin sebagian besar orang udah masak nasi di rumah. Hanya jualan lauknya saja 5 berapa 7 ini adalah salah satu inovasi yang bisa digunakan kita jadi inspirasi kita untuk jualan saat pandemi. Kemudian yang sangat menarik saya adalah salah satu hotel di Jember yang sudah mungkin sekarang salah satu sektor bisnis yang sangat terdampak corona ini adalah pariwisata ya, termasuk hotel. Orang tidak mau keluar rumah, tidak mau berwisata, apalagi hotel, bahkan saya pernah dengar penurunannya sangat luar biasa drastis ya, sehingga 10-20% saja orang yang menginap di hotel tersebut. Dan ini mengharuskan banyak sekali terjadi PHK. Nah, di salah satu hotel di Jember, Meotel dari Dafam, dia menggunakan strategi yang menurut saya sangat menarik. Di saat pandemi seperti ini, orang pengusaha ini sangat butuh cash ya. Cash is king gitu kalau kata teman saya pada waktu itu. Mereka jualan voucher dari harga normalnya 350.000 sampai 400.000, dia jual voucher hotel sampai hampir setengahnya, 245.000. Dan ini bisa digunakan sampai 1 tahun. Banyak pengamat yang menilai ya, mungkin tahun depan kita udah berdamai dengan wabah ini. Jadi voucher ini bisa menjadi best deal ya, ketika orang ingin liburan bisa dapat hotel dengan harga yang jauh, hotel bagus ya, hotel berbintang dengan harga yang jauh di harga normalnya. Dan ini cukup works, metode ini cukup works sehingga orang mulai belanja voucher ini, 245.000 dapat voucher, bisa digunakan sampai tahun depan, dan bahkan kalau tahun depan tidak digunakan itu bisa dikembalikan uangnya, refund 245.000 full. Ini salah satu strategi yang sangat berani menurut saya dan sangat menarik. Bagaimana Meotel ini berusaha untuk mengumpulkan cash sebesar-besarnya ketika pandemi ini, sehingga tidak ada pengunjung, tidak masalah, ada cash yang bisa disimpan. Kalaupun tahun depan dia harus melakukan refund, mungkin sudah terhitung juga ya, mungkin awal tahun depan kehidupan sudah normal lagi sehingga mereka dapat pemasukan income seperti biasanya dan bisa menutupi uang yang mungkin orang mau refund ini. Kemudian salah satu orang yang menginspirasi saya yaitu Mas Sabtuari, dia punya produk kuliner tengkleng hohah. Ini beliau cerita, saya lihat di Instagramnya, beliau cerita pada saat pandemi ini mulai menyerang, itu jualannya langsung turun 50% sampai bahkan 70% ya. Omset tinggal 30%. Nah, karyawan mulai bingung, udah mulai banyak isu mau dirumahkan PHK, dan dia mulai berpikir. Nah, inilah salah satu hal yang menarik dari pengusaha, kita harus bisa cepat beradaptasi. Jadi, saya baca Mas Sabtuari ini langsung berpikir bagaimana caranya untuk bisa delivery, bahkan keluar kota. Caranya adalah bikin frozen food. Produknya tengkleng. Bagaimana tengkleng ini yang biasanya disajikan fresh, ini bisa di frozen. Akhirnya dia hampir 1 bulan, saya lihat 2-3 minggu dia melakukan riset bagaimana bisa bikin ini sebagai frozen. Banyak sekali kendalanya, tulangnya bisa menembus plastik yang vakum. Ini banyak sekali kendala yang didapatkan. Nah, sampai akhirnya dia menemukan bagaimana tengkleng ini bisa bertahan sampai batas pengiriman di Pulau Jawa lah istilahnya, 3-4 hari. Kalau misalkan udah sampai ke tempat kan bisa masuk kulkas tuh. Kalau bisa masuk kulkas berarti udah cukup panjang. Nah, dari inovasi selama 3 minggu tadi dia mulai kampanyekan bagaimana tengkleng bisa dinikmati secara frozen dan dinikmati di rumah. Kemudian bikinlah website sederhana, Tengkleng Hohah,
pesanhoha.com atau apa, dia mulai kampanyekan di situ dan penjualan kembali meningkat. Setelah 1 bulan benar-benar kesulitan menaikkan omset. Jadi benar-benar diubah secara online bagaimana produk yang sudah ada jadikan frozen. Dari frozen ini bisa dikirim sampai ke Jakarta, kan posisinya di Jogja ya. Jadi Jogja bisa sampai ke Jakarta dan ini luar biasa sampai membatasi order. Bayangkan dari awalnya benar-benar sepi, kacau, balau, si pegawai ini udah mulai ketakutan untuk ancaman PHK, bisa menemukan sebuah inovasi bagaimana makanan frozen dan bisa dikirim sampai ke berbagai tempat di Pulau Jawa, seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita beradaptasi dan berinovasi. Bottom line, mungkin sebelum saya menutup materi ini, jadi yang paling penting dalam kita menghadapi masalah itu pasti akan selalu ada. Krisis 98, tahun 2008 kita ada krisis, ada banyak sekali pengusaha sudah banyak sekali menghadapi krisis. Yang menjadi perbedaan antara pengusaha dengan orang lain adalah kita harus bisa mengubah masalah ini menjadi solusi. Bagaimana masalah pandemi orang harus di rumah menjadi solusi. Solusinya kita delivery produk kita ke rumah. Kita punya kafe, bagaimana makanan kita jadi frozen, kita delivery ke seluruh Indonesia. Dan ini bisa menjadi produk baru. Bahkan ada banyak pengusaha yang memprediksi ketika pandemi berakhir maka akan bermunculan bisnis-bisnis baru yang mungkin di saat kepepet ya kita baru kepikiran ada wah ini kita bisa nih. Bahkan kemarin salah satu Crazy Rich Surabaya ya ini udah hampir pusing 7 keliling karena udah belanja kain berapa kontainer, berapa gudangnya udah penuh dengan kain untuk persiapan Ramadan untuk produksi gamis, mungkin ya produksi baju-baju muslim, tapi ternyata pandemi menyerang, kita dilarang mudik, kita dilarang untuk bertemu dengan orang, silaturahim pun akan terbatas, sehingga dia sempat hampir down, dan ternyata muncullah campaign baru, ternyata kita boleh menggunakan masker kain yang bergudang-gudang itu bisa dikonvert menjadi masker kain, dan laris keras habis. Dan inilah yang kita sebut ubah masalah menjadi solusi. Bagaimana kita ada satu problem, kita coba problem ini, kita bersahabat dengan problem, kita jadikan solusi, kita adaptasikan dengan produk kita. Oke, mungkin demikian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi, dan untuk pertanyaan bisa langsung ke Mas Novan, dan untuk sekarang waktu saya kembalikan sepenuhnya untuk Mas Novan. Mas Novan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa materi yang disampaikan oleh Mas Maulana Malik ya, yang membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan strategi digital marketing di era saat ini. Ada beberapa kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi ya, tentu yang paling banyak disinggung oleh beliau tadi adalah list building, bagaimana kita bisa membangun database dari customer kita, yang itu kemudian bisa kita jadikan bahan untuk dioptimalisasikan untuk bisnis kita. Kemudian tadi beliau juga sudah sharing banyak terkait bagaimana caranya mendatang atau tadi bagaimana trik dan tips yang sudah beliau eksekusi, yang sudah beliau lakukan selama beliau menjadi seorang digital marketer. Kemudian kata kunci yang berikutnya yang saya garis bawahi itu adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai pelaku bisnis itu bisa dengan cepat untuk beradaptasi, ya. Dan tuntutan kita beradaptasi itu juga mendorong kita untuk bisa melakukan inovasi. Banyak sekali pengusaha-pengusaha yang terkejut dengan situasi ini, tetapi dengan semangat pantang menyerah dan juga semangat berinovasi, akhirnya bisa mengubah masalah ini menjadi sebuah peluang baru dan akhirnya juga bisa dioptimalisasikan. Baik rekan-rekan semuanya, silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya via chat ya,